Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nuri Ifanti dari Prodi Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran UMKM guna memulihkan perekonomian Indonesia di era pandemi COVID-19. Langsung saja ke latar belakang. Di tengah semakin pesatnya perkembangan UMKM, pergerakan mengalami penurunan akibat kemunculan COVID-19 pada tahun 2020. Indonesia digemparkan dengan berita menyebarnya virus yang berasal dari Cina, disebut virus corona. Coronavirus adalah virus yang mirip dengan flu biasa yang dapat menyebabkan penyakit ringan hingga parah. COVID-19 merupakan penyakit yang menular, yang baru diketahui saat mewabah di Wuhan, Cina. Jadi gejala umum pada COVID-19, gejala umumnya adalah demam, kelelahan, dan batuk kering, yang biasanya ringan dan dimulai secara bertahap. Dengan munculnya COVID-19, pemerintah Indonesia mulai menegaskan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar ruangan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui social distancing dan PSBB atau pembatasan berskala besar. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai mengikuti dan menaati perintah, meski masih banyak yang tidak bisa mematuhinya. Sebagai negara dengan dividen demografis, Indonesia harus mampu membangun kekuatan ekonomi yang sangat besar, secara tidak langsung menghancurkan impor dan ekspor produk dan mengurangi atau memperlambat kecepatan investasi. Inilah yang menyebabkan sulitnya melakukan investasi dari luar akibat imbas wabah virus. Selain itu, banyaknya tenaga kerja produksi yang harus memutuskan hubungan kerja menyebabkan penurunan penjualan dan permintaan pasar di berbagai bidang, terutama bidang industri. Banyak orang-orang yang berhenti dari pekerjaannya menyebabkan pengangguran besar-besaran. Hal tersebut menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi negara yang melambat ditambah dengan minimnya investasi dan pengangguran serta kebutuhan medis yang memadai untuk mengatasi masalah baru virus corona. Langsung saja kita masuk ke lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UMKM dalam memulihkan perekonomian Indonesia saat pandemi, dan salah satu penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan Fadilah Nur Azizah, Igo Fadilah Ilham, Liza Putri Akidah, yaitu meneliti tentang UMKM meningkatkan ekonomi selama pandemi COVID-19. Masuk ke studi sebelumnya, berdasarkan jurnal penelitian yang disampaikan pada poin C, dapat ditentukan apakah penelitian disebut dilakukan oleh orang lain atau penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Nur Azizah, Igo Fadilah, dan Liza Putri, yaitu mengenai strategi UMKM untuk meningkatkan perekonomian saat pandemi COVID-19. Penelitian yang akan dilakukan berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian akan mempelajari peran UMKM dalam memulihkan perekonomian Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Atas dasar tersebut, maka perekonomian Indonesia pada saat pandemi COVID-19, peneliti menganalisa apakah UMKM telah berperan dalam pemulihan selama pandemi COVID-19, peran perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Poin penting dalam rumusan masalah membahas tentang apakah upaya yang dilakukan pelaku usaha UMKM untuk bertahan melewati masa pandemi COVID-19. Lalu ada apakah peran UMKM terhadap sektor ekonomi guna memulihkan perekonomian di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Lalu
ada tujuan. Ada 2 poin penting, yaitu agar mengetahui upaya apa yang dilakukan pelaku UMKM dapat bertahan di masa pandemi COVID-19. Lalu kedua, ada mengetahui peran UMKM terhadap sektor ekonomi guna memulihkan perekonomian di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Lalu kita masuk ke subjek penelitian. Virus COVID-19, virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Tepatnya di pasar hewan Cina Selatan di Wuhan. Umumnya masyarakat di Wuhan terbiasa makan daging hewan liar, bahkan mereka menjual hewan tersebut dalam kondisi hidup. Oleh karena itu, mulai dari memakan daging hewan liar, virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun belakangan diketahui bahwa virus corona juga menyebar dari manusia ke manusia. Awalnya munculnya virus corona dianggap pneumonia karena memiliki gejala yang sama dengan flu pada umumnya, karena virus corona ini mudah menyebar dan menginfeksi siapa saja. Bahkan tenaga medis pun mudah tertular virus corona yang disebarkan oleh pasien, sehingga tenaga medis perlu menggunakan APD untuk menghindari paparan virus corona. Saat memeriksa seseorang yang diduga terjangkit virus corona, tenaga medis melakukan tes untuk mengetahui apakah orang tersebut positif. Tes tersebut dilakukan melalui tes rapid dan swab. Selanjutnya, masuk ke peran usaha mikro kecil dan menengah. Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia mendorong perkembangan sektor ekonomi. Kebangkitan ini bertepatan dengan peran usaha kecil dan menengah dalam mendukung perekonomian negara. Berikut beberapa peran UMKM yang dicari dari berbagai sumber. Peran UMKM dalam menyeimbangkan perekonomian Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu dilipat gandakan upaya yang untuk mencapai kesejahteraan. Keberadaan UMKM diyakini mampu meratakan perekonomian di Indonesia dengan pelosok. Masyarakat di daerah terpencil dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga UMKM dapat berperan penting dalam berkontribusi pada perekonomian negara yang berkeadilan. 2. Ada peran UKM dalam penanggulangan kemiskinan. UMKM memberikan kesempatan kerja baru bagi peserta koperasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dapat mengurangi kemiskinan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke poin upaya pemerintah menyelamatkan UMKM di Indonesia. Beberapa dokumen telah digunakan untuk melacak kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi UMKM dari pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia perlu bekerja keras membantu perekonomian rakyat melalui kebijakan. Keberhasilan kebijakan pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan pelaku usaha di masyarakat. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melindungi perekonomian dari COVID-19. Ada beberapa upaya pemerintah menyelamatkan UMKM Indonesia. Ada bantuan sosial, insentif pajak, pembiayaan modal untuk UMKM, penerapan protokol kesehatan dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Sampel diambil dari data statistik jumlah masyarakat yang terkena virus COVID-19 serta UMKM di Indonesia. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik ini memilih studi literatur atau kajian pustaka. Studi literatur adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang menekankan pada penelusuran sebuah data historis atau catatan suatu fenomena yang berasal terjadi, yang dapat berupa sebuah tulisan-tulisan, bentuk ilustrasi, artikel, serta susunan sebuah hasil pekerjaan yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang diteliti oleh dan diolah serta dianalisis lebih lanjut. Pengumpulan data pada penelitian ini dapat disajikan dengan mencari literatur seperti jurnal ilmiah, esai atau artikel, berita,
serta peraturan dan kebijakan mengenai bagaimana strategi UMKM dalam memulihkan perekonomian selama pandemi COVID-19. Selain itu, pada data UMKM dapat diperoleh dari website Kemenkop dan UMKM atau Kementerian Koperasi UMKM melalui link yang di bawah ini. Lalu yang terakhir ada definisi operasional. Peneliti ini dilakukan melalui data pembantu di beberapa literatur seperti artikel dan akses homepage data dan informasi serta peran UMKM dalam memulihkan perekonomian Indonesia. Alat analisis. Untuk melakukan penelitian ini menggunakan metode teknik kualitatif deskriptif, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkaitan dan berhubungan erat mengenai suatu penafsiran dengan disesuaikan pada fenomena atau peristiwa yang terjadi, serta lebih dalam yang menggunakan analisis dalam melakukan penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.